Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemerintah ternyata sedang ketakutan. Isu kudeta sengaja dibuat demi menutupi modus ini. Isu kudeta Presiden Joko Widodo hanya sebuah ilusi ketakutan. Pemerintah yang dirasakan lantaran upaya penanganan berbagai persoalan bangsa tidak maksimal. Begitu kata dosen komunikasi Universitas Telkom Deddy Kurniasyah. Isu kudeta rasanya hanya ilusi ketakutan pemerintah. Ketakutan itu tentu mendasar karena adanya kesadaran tidak maksimum berupaya menangani persoalan akhir-akhir ini, ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu. Isu kudeta sendiri, kata Deddy, merupakan sebagian kecil cara untuk mengalihkan persoalan bangsa yang besar. Persoalan yang ada, sambungnya, jauh lebih besar dihadapi oleh pemerintah, seperti laju ekonomi yang terus anjlok hingga penanganan corona yang belum juga selesai. Isu kudeta hanya sebagian kecil upaya mengalihkan persoalan yang sebenarnya ada. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain ikut merespon terkait isu 4 kelompok yang segera melakukan kudeta terhadap Presiden Joko Widodo. Ia pun menyebut tuduhan tersebut sebagai bentuk kepanikan. Bahkan ia menilai rakyat tidak akan mengkudeta seorang presiden lantaran sejarah belum pernah membuktikan. Ada yang menuduh bahwa 4 kelompok yang mau mengkudeta Pak Jokowi, satu tuduhan karena kepanikan psikologis saja. Tidak akan rakyat mengkudeta. Dan belum pernah terjadi sejak NKRI merdeka. Tulisnya di akun Twitter, dilihat pada hari Senin yang lalu. Lanjutnya ia juga mengatakan kemungkinan bahwa rakyat sudah tidak mempercayai pemerintah. Kemudian pemerintahan Jokowi tak akan mendapatkan dukungan. Paling yang ada rakyat tidak percaya pemerintah, lalu tidak lagi mendukung pemerintahan. Itu aja, begitu lanjutnya. Sebelumnya juga diberitakan Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens menyebut ada pihak-pihak yang melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Joko Widodo. Bahkan ia juga mengaku mengetahui ada tokoh oposisi yang ikut melancarkan kudeta. Gerakan kudeta Jokowi datang dari dalam. Dua isu menarik mengemuka usai Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, menyebut ada pihak dari dalam yang ingin mengkudeta Presiden Joko Widodo dengan memanfaatkan situasi pandemi corona. Setelah Boni Hargens, aktivis Haris Rusli Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Haris, kudeta tidak mungkin dilakukan oleh oposisi, melainkan datang dari faksi di tubuh pemerintah itu sendiri. Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf Unis Tangerang, Adib Miftahul berpendapat sama dengan Haris, bahwa kudeta itu justru akan datang dari dalam lingkaran kekuasaan. Menurutnya, komunikasi politik yang kerap berseberangan antar pemangku jabatan di pemerintah seperti kebijakan penanganan COVID-19 yang gagal diterjemahkan oleh para pembantu presiden bisa diartikan sebagai salah satu wujud di lingkaran penguasa yang berusaha untuk menggusur Jokowi. Makanya, menurut saya sangat masuk akal kalau malah timbul dugaan ada pihak di lingkaran penguasa yang berusaha menggusur Jokowi. Walaupun kemungkinannya itu kecil, begitu kata Adib Miftahul kepada kantor berita politik pada hari Jumat 5 Juni. Senada dengan Haris, Adib Miftahul justru melihat gerakan kudeta terhadap Jokowi dari barisan oposisi sangat jauh dan tidak mungkin. Alasannya, sosok dari simbol oposisi yakni Prabowo Subianto telah bergabung ke dalam pemerintah, bahkan seluruh narasi dan sikapnya sudah sangat sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Simbol oposisi itu, sambung Adib, kemudian bergeser ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dia melihat Anies tidak mungkin melakukan perebutan kekuasaan di luar aturan yang ada di dalam konstitusi atau kudeta.
Memang kalau ada arah kepada kudeta, itu walaupun saya bilang kecil kemungkinan terjadi dari lingkaran kekuasaan. Masuk akal dari faksi pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita lihat banyak pertentangan komunikasi politik. Tutupnya. Bonnie Hargens ditertawakan netizen gara-gara mengatakan bahwa ia mengantongi nama-nama tokoh oposisi yang akan melakukan kudeta. Kudeta artinya pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Di antara netizen juga mengomentari bahwa oposisi tidak mungkin kudeta. Yang ia dengar justru orang sekitar kekuasaan yang berpikir menggusur Jokowi seperti saat Mega menggusur Gus Dur. Sebagian lagi mengatakan sedang menunggu mundur sendiri bukan kudeta. Menurut Hargens, adanya kelompok yang ia sebut Laskar Pengacau Negara merencanakan kudeta dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID-19, krisis ekonomi, isu perpecahan dan komunisme, serta masalah Papua. Isu kudeta di samping tak menarik juga tak rasional. Tak ada sejarah kudeta selain agenda yang justru dilakukan PKI dan antek-antek komunis. Paham kiri ini otaknya penuh dengan pikiran kudeta. Tahun 1965, tentara difitnah oleh PKI akan kudeta, padahal dirinya sendiri. Bonnie salah tembak ke arah oposisi Jokowi. Isu komunis mengemuka bukan buat-buatan akan tetapi sebagai reaksi dari gerakan kiri di masyarakat atau khususnya di DPR yang mulai menyusupkan ide dan paham komunis melalui RUU HIP. Disinyalir para penunggang ideologi Pancasila ini yang ingin membelokkan arah Pancasila, bersemangat menghapus ketetapan MPRS tentang pembubaran PKI, melarang PKI dan larangan menyebarkan komunisme, Marxisme-Leninisme. Inilah gerakan kontemporer, kader-kader komunis yang perlu diwaspadai itu. Bonnie Hargens tidak bermutu berbicara agenda kudeta Laskar Pengacau Negara. Bila ia tak mampu melihat aksi kader-kader komunis di DPR itu, wajar jika orang bisa beranggapan bahwa Bonnie menjadi bagian dari pola maling teriak maling. Isu kudeta untuk memproteksi Jokowi seperti cerita sandiwara boneka. Ya, kudeta boneka, karena yang faktual justru isu pemaksulan. Pemberhentian presiden secara konstitusional. Presiden yang dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur absahnya pemaksulan itu, bukan kudeta. Sejak periode awal Jokowi sudah dipertanyakan kapasitasnya. Di periode kedua, pertanyaan itu muncul lebih besar lagi. Pandemi COVID-19 menempatkan posisinya lebih berantakan. Jahatnya Bonnie justru menuduh kelompok yang akan kudeta itu adalah yang dahulu ingin memenangkan Pilpres 2024. Lalu HTI, kemudian barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang. Sebaiknya jika ia sudah mengantongi nama-nama tokoh oposisi yang akan mengkudeta Jokowi, sebut saja ke publik. Jika nama-nama oposisi yang disebutkan Bonnie benar jaringan kudeta, maka Hargens bisa jadi pahlawan, hero penyelamat bangsa. Namun jika tidak, maka itu akan jadi semburan fitnah ala komunis yang biasanya asal tembak, asal jeplak, demi jilatan pada penguasa. Cerita kudeta boneka sedang dimainkan untuk membangun soliditas palsu. Cerita selalu berulang sebagaimana PKI menuduh adanya Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Soekarno. Padahal yang ada adalah gerakan PKI yang sedang menelikung dan memanfaatkan Soekarno. Untung saja Kolonel Untung tidak beruntung. Si tukang fitnah PKI harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. PKI tak pernah kapok berkhianat sejak 1927, 1948, dan 1965. Kini baunya mulai menyengat. Ia bergerilya di area kekuasaan, berlindung pada ideologi negara. Seolah ia bela habis-habisan Pancasila, padahal sebenarnya ia ingin tendang jauh-jauh, hingga ke Eka Silat. Seperti biasa, anastir PKI pandai berpura-pura dalam bermain propaganda dan berstandar politik ganda. Meski wajar namanya juga boneka Cina.